O to the young to the dong to the good to the rummy. Ha! Di awal film, kita dipertemukan dengan seorang pemuda tak dikenal yang terperangkap dalam kubus misterius. Ruangan tersebut memiliki dinding yang serupa dan memiliki pintu di setiap sisinya. Saat pemuda itu mulai melangkah dari satu ruang ke ruang lain, kejutan mengerikan menghadang, di mana sisi dinding tiba-tiba bereaksi dengan ganas, merenggut nyawanya seketika. Kala itu, Yuichi bertemu dengan Ochi dan Hikaru yang terbangun dalam ruang kubus lain. Mereka tidak tahu bagaimana mereka berada di sana. Tiba-tiba seorang pria bernama Ide datang dan bergabung dengan mereka. Mereka menemukan mayat seorang pria yang tubuhnya terpotong segi empat. Tak lama setelah itu, seorang wanita bernama Ki tiba-tiba muncul dan menyampaikan satu kalimat pada mereka. Konnichiwa. Tokoro de anata tachi, nanimono desu ka? Ketakutan melanda mereka saat mereka menyadari bahwa hampir setiap ruangan berbahaya. Meskipun demikian, Ide tidak menyerah dan terus mencari jalan keluar. Saat mereka berpindah ruang, mereka sadar bahwa mereka telah berputar-putar dan kembali ke ruangan awal. Rasa penasaran dan ketegangan semakin memuncak dengan misteri angka-angka yang ada di setiap ruangan. Dalam labirin kubus yang mematikan itu, mereka bertemu dengan Ando di kubus lain. Ando mengira mereka adalah tim penyelamat, namun kenyataannya mereka semua terjebak dalam takdir yang sama. Dengan kecerdasan yang teguh, mereka berjuang melawan jebakan mematikan dan menyadari pola mengerikan itu, yakni ruangan dengan angka prima akan membawa malah petaka. Sementara ruangan yang lain tidak mengandung jebakan, namun itu hanyalah keselamatan sementara. Dalam keputusasaan, Hikaru menjadi sumber inspirasi dengan petunjuk berharga tentang keunikan bilangan prima yang membimbing mereka melewati labirin yang semakin suram. Namun, ketegangan mencapai puncaknya ketika mereka terpaksa memilih ruangan yang semuanya bilangan prima. Saat keputusan mereka memicu konflik yang menguncangkan batin, kehancuran tak terelakkan terjadi. Akan tetapi, tekad mereka untuk menemukan jalan keluar tetap membakar dengan nyala yang semakin terang. Mereka akhirnya menemukan petunjuk baru yang mengungkapkan bahwa labirin itu hanyalah sebagian kecil dari struktur yang jauh lebih mengerikan. Tiba-tiba, mereka malah dibawa ke ruangan pertama dengan mayat pria yang sama, dan hal itu menegaskan kehancuran siklus yang tak berkesudahan itu. Rasa putus asa semakin memuncak, dan mereka harus terus bergerak maju. Dengan keberanian yang tersisa dan angka prima sebagai petunjuk akhir, mereka berani melangkah lebih jauh dalam labirin yang makin mencekam. Tiba-tiba, Hikaru terjatuh ke dalam ruangan yang penuh dengan senjata laser mematikan. Kehadiran pahlawan tak terduga, Yuichi membawanya dari tepi kehancuran. Namun pengorbanan tak terelakkan menerpa mereka saat Ide dengan gagah berani menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan mereka berdua dari kematian. Insiden itu menghempaskan mereka dalam keputusasaan yang tak terhingga, terjebak tanpa harapan melarikan diri. Namun, Yuichi tetap tegar menyusun puzzle informasi dan menggabungkan dengan rumus koordinat Kartesian. Ia kemudian menemukan petunjuk yang mengarahkannya ke sebuah ruangan tersembunyi di ujung bangunan. Tak peduli jika nanti tak ada jalan keluar, harapan masih tetap hidup di dalam dirinya. Tiba-tiba, Ando mengungkapkan keraguannya, apakah tempat itu adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosanya yang terkutuk yang ia perbuat dari penipuan hingga pembunuhan. Pengakuan Ando membangkitkan kenangan kelam dalam diri Yuichi yang mengungkapkan momen saat Hiyata, yaitu adiknya, memutuskan bunuh diri. Tiba-tiba, mereka terpisah oleh jeruji penghalang dan memaksa Ando dan Ochi untuk mencari jalan keluar bersama. Terpisah dari Yuichi dan yang lainnya, memunculkan kebencian tak terhindarkan pada Ochi yang membenci sosok orang tua sombong seperti Ando. Dan Ando sendiri juga membenci pemuda yang dianggapnya tak berguna seperti Ochi. Hal itu menyulut pertengkaran dan Ochi kemudian kehilangan kendali dan ia dengan sadis membunuh Ando menggunakan pintu masuk ruangan. Kembali ke Yuichi dan yang lainnya,
mereka diperlihatkan masa kelam Yuichi saat dia berusaha menyelamatkan adiknya dari ambang kematian. Luka-luka di tubuh adiknya mengungkapkan penyiksaan yang tak terhitung. Siksaan itu datang dari sang ayah, dan itulah yang merenggut kesehatan mental sang adik, lalu membawanya ke ambang bunuh diri. Upaya Yuichi saat itu untuk menyelamatkannya gagal, dan hal itu meninggalkan perasaan bersalah yang terus menghantuinya hingga sekarang. Akhirnya, mereka mencapai koordinat yang ditentukan oleh Yuichi dan menemukan dinding yang menjulang setinggi 53 meter dari tanah. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah ruangan yang bergerak menurun ke dasar bangunan. Dalam hitungan detik, mereka menyadari bahwa itu adalah ruangan 99 yang tak pernah mereka temui sebelumnya. Dengan hati berdebar, mereka melangkah maju tanpa tahu kapan ruangan itu akan bergerak kembali. Di saat hampir mencapai tujuan, mereka bertemu dengan Ochi yang dipenuhi oleh darah dan terlihat sangat hancur. Ternyata, Ochi berniat menyerang teman-temannya dan mengakhiri hidup mereka bersamanya. Ia tak lagi sanggup bertahan dalam lingkungan yang penuh kebencian dan penghinaan, baik di tempat kerja maupun di masyarakat. Akhirnya, Hanyaki dan Hikaru yang berhasil melangkah ke dalam ruangan 99 dan keluar dari sana, meninggalkan Yuichi terperangkap kembali ke dalam kubus. Film ditutup dengan Ki yang kembali ke labirin dan mengucapkan kata-kata yang sama kepada mereka yang baru terjebak di dalamnya. ところであなたたち、何者ですか? Setiap manusia memiliki masa kelam yang penuh luka, namun itu hadir untuk menumbuhkan kita, bukan untuk menghancurkan segalanya. Tabahlah dalam setiap cobaan dan jalanilah dengan langkah yang tak tergoyahkan. Karena kelak dalam langkah itu akan ada kebahagiaan dalam akhir dan tujuan.